Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yakni Ibu Wardani dan yang kami hormati teman-teman semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu luar biasa kepada kita semuanya. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan oleh Konsumen. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Pretisya Nabila, dan teman saya, Putri Hardianti. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya, model proses pengambilan keputusan. Model proses pengambilan keputusan ini memiliki 3 komponen utama, yaitu masukan, proses, dan keseluruhan. Poin pertama yaitu masukan. Masukan dapat dibagi menjadi 2, yaitu masukan pemasaran dan masukan sosio-budaya. Kegiatan pemasaran perusahaan merupakan usaha langsung untuk mencapai, memberikan informasi, dan membujuk konsumen untuk membeli dan menggunakan produknya. Dalam masukan sosio-budaya juga mempunyai pengaruh besar terhadap konsumen. Masukan sosio-budaya ini terdiri dari berbagai macam pengaruh non-komersial. Poin yang kedua ialah proses. Dalam tindakan pengambilan keputusan, konsumen terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, penelitian sebelum membeli. Yang ketiga, penilaian berbagai alternatif. Poin yang ketiga, keluaran. Porsi keluaran dalam model pengembalian keputusan konsumen menyangkut 2 kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat, yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Selanjutnya, tipe-tipe proses pengambilan keputusan. Menurut Dean College, SAF 1992, ada 8 tipe strategi pengambilan keputusan. 8 strategi yang dipandang sebagai cara yang efektif dalam pengambilan keputusan yakni tipe delaying, fatalistic, compliant, tipe paralytic, intuitive, impulsif, agonizing, dan planful. Baiklah, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Hardianti. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama, alternatif dibedakan dengan cara yang relevan. Kemudian, tersedia waktu yang memadai untuk pertimbangan yang mendalam untuk membeli produk. Kemudian, terdapat tingkat keterlibatan atau relevansi pribadi yang tinggi yang menyertai pembelian. Adapun terdapat keterlibatan lingkungan dalam membeli produk. Selanjutnya, dalam rangkaian usaha yang berkisar yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kita dapat membedakan 3 tingkat pengambilan keputusan konsumen secara spesifik. Yang pertama yaitu pemecahan masalah yang luas. Jika konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut, atau tidak membatasi jumlah merek yang akan mereka pertimbangkan menjadi rangkaian kecil yang dapat dikuasai, usaha pengambilan keputusan mereka dapat diklasifikasikan sebagai pemecahan masalah yang luas. Selanjutnya itu pemecahan masalah yang terbatas, di mana pada tingkat pemecahan masalah ini, konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek dalam kategori tersebut. Selanjutnya, perilaku sebagai respon yang rutin. Pada tingkat ini, konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman yang mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Selanjutnya yaitu pembelian. Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membelinya. Ada 2 bagian dalam pembelian. Yang pertama yaitu proses pembelian, seperti mencari informasi, mengambil dana, berhubungan dengan toko, dan mencari produk.
Yang kedua yaitu metode penjualan, seperti penjualan langsung, iklan surat, telemarketing, katalog, dan iklan respon secara langsung. Selanjutnya yaitu diagnosa perilaku konsumen, di mana pemahaman perilaku konsumen diaplikasikan dalam beberapa hal, yaitu untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik. Perilaku konsumen dapat membantu membuat keputusan, membuat kebijakan publik, dan pemasaran sosial, yang itu penyebaran ide di antara konsumen. Selanjutnya ada pun ide-ide yang dapat digunakan oleh pemasar untuk membuat strategi pemasaran. Yang pertama, tingkat keterlibatan konsumen. Setiap akan melakukan pengambilan keputusan atau pembelian, konsumen terlebih dahulu mempertimbangkannya. Lalu bias keputusan. Bias keputusan dan kesalahan umum konsumen dalam membuat keputusan membeli adalah: yang pertama, ketersediaan produk, di mana konsumen berdasarkan prediksi mereka berdasarkan kecepatan dan kemudahan di mana produk tersedia, dan hasil tertentu muncul di pikiran konsumen untuk membeli atau tidaknya barang. Kedua yaitu representatif. Konsumen berdasarkan prediksi mereka atas representatif atau semirip apa produk satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian. Konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikannya berdasarkan informasi tambahan produk. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.